Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua Indie Warrior, terutama khususnya, dan telah hadir juga Kang Rian. Selamat datang di forum Roti ya, ngobrol properti bareng Indie Property. Ya, di santri ini, di program santri, memang ini adalah program rutin kita kalau ada proyek baru atau informasi-informasi baru mengenai dunia properti syariah, khususnya yang menjadi listing dari properti Indie Property, itu kita adakan sekarang ini namanya meeting online seperti itu. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini pada teman-teman selamat datang juga, terima kasih untuk bergabung ya untuk di forum Roti ini, di mana saat ini kita baru melakukan akad untuk bantu jual ya, memasarkan project dari Kang Rian, yaitu Ariaga House ya, di mana Ariaga House ini sudah saya informasikan itu adalah apartemen kos ya, yang sekarang mungkin pasarnya sangat besar seperti itu, karena di lokasi yang sekarang Ariaga House akan dibangun itu sudah ada beberapa rumah-rumah kos dan penuh seperti itu ya. Apalagi sekarang Ariaga House ini menurut saya konsepnya adalah konsep yang memang sangat bagus banget ya, sangat bagus banget. Terus adanya di dalam kota Bogor, yang paling pasti kalau orang investasi ataupun orang ingin kos di kota Bogor, membeli properti di kota Bogor, itu pasti patokannya adalah stasiun. Apalagi ini memang sangat-sangat dekat dengan stasiun kereta api Bogor seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari lokasinya, lokasi yang memang ramai, kemudian secara konsepnya juga konsep yang membuat orang pasar market ya, calon buyer itu untuk mereka yang investor ya, yang bertujuan menginvestasikan uangnya, itu sangat ini banget ya, sangat profitable, kemudian potensial banget untuk kita sebagai marketing gampang menjualnya seperti itu. Jadi itu gambaran gambaran singkatnya. Nanti setelah saya buka, saya akan lanjutkan kepada Kang Rian ya, Kang Rian untuk mempresentasikan. Ya, Mangga Kang Rian, dipersilahkan. Ini Kang Rian juga di Bogor ya, jadi teman-teman proyeknya di Bogor, Kang Rian juga ada di Bogor, jadi gampang untuk berkoordinasi nantinya. Silakan, mangga Kang Rian, untuk waktunya saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bantu teman-teman dari Indie Warrior. Ini senang banget hari ini bisa bareng ya, bisa ngobrol bareng, ketemu bareng. Ternyata seru ya Indie Warrior itu ternyata. Sampai ada yang telat gara-gara benerin pensil alis ya. Nah hari ini insya Allah saya akan sharing tentang Ariaga House itu apa, terus juga ini proyeknya siapa, dan nanti juga akan ada presentasi perkenalan diri juga. Nanti lebih enaknya nanti bunda-bunda sama bapak-bapak tinggal tulis pertanyaannya itu di di chat di sebelah kanan. Nah, yang lihat saya izin presentasi ya. Ya, silakan Kang, mangga. Siap. Oke. Ini adalah gambar Ariaga House. Ariaga House ini ceritanya kayak gini, Bapak Ibu. Dulu ini ada rumah di tengah kota Bogor, lokasinya di Pasir Kuda, 3 kafling atau 3 rumah dari pertigaan Pasir Kuda. Kalau orang Bogor pasti tahu, di pertigaan Pasir Kuda itu ada yang namanya Domino Pizza. Nah dari situ ke kiri ada Ria Busana, ke kiri Ria Busana kalau salah. Ke kiri lagi itu ada rumah, terus ada makanan,
ke kiri lagi itu ada rumah biasa. Nah, ke kiri yang ketiga itu ada yang namanya lokasi Ariaga House. Ceritanya dulu ini ada seseorang yang mau jual tanah. Tahu sendiri kan, kalau misalkan zaman dulu itu tanah di rumah orang-orang dulu gede-gede gitu. Nah ini lokasinya ada sekitar luasannya ya ada sekitar 1.500-an kurang lebih. Nah akhirnya karena sudah masuk ke dalam waris ya kan, jadi ini akhirnya mau dijual untuk dibagi-bagi. Secara sederhananya seperti itu. Akhirnya dijual beberapa tahun ke belakang, mungkin 3 atau 4 tahun ke belakang lah ya, ini belum juga laku. Karena apa? Karena lokasinya eh, di tengah kota, pinggir jalan banget, harganya mahal dong. Nah yang kedua, kalau misalkan mau dibikin perumahan, klaster, harganya udah tinggi banget. Nanti jatuhnya harganya bakalan mahal. Dan itu kalah dengan Sindang Barang yang rumahnya Kang Wiwit ya kan, terus Sinbad ya maksud saya. Terus juga di belakangnya lokasi itu ada persis ada proyeknya dari Nirwana Land ya, Bakri Land lah, itu namanya Kebon Raya Residen. Dan itu lokasinya nggak terlalu jauh dari jalan, tetapi harganya murah dengan fasilitas yang lengkap. Nah, kalau kita agak mahal dikit dari lokasinya si KRR, tapi jauh banget, makanya nggak masuk. Kemudian ada rencana mau dibikin ruko. Dan ruko-ruko sendiri, kalau orang Bogor sendiri ya, terutama di Bogor Barat, itu banyak ruko yang mangkrak, yang udah 2 tahun belum ada yang beli atau belum ada yang nyewa gitu. Ditambah lagi ini lokasinya dalam, jadi lebih manjang ke belakang gitu. Sedangkan kalau bikin manjang ke belakang, orang-orang nggak suka kalau rukonya terlalu masuk. Sukanya kan maunya dilihat sama orang yang lewat gitu. Nah, akhirnya ketemulah, yaudah deh. Akhirnya salah satu orang, salah satu pihak bertemu dengan saya, Kang Rian bantuin dong untuk manajemen. Nah akhirnya ketemulah yang namanya Ariaga House. Ariaga itu kepanjangan dari Arya Suryalaga, itu jalan di lokasi di situ gitu. House itu lebih ke homey lah ya, karena kita mau bikin konsepnya adalah co-living and co-working space. Nah ini nih, Ariaga House adalah co-living dan co-working space. Apa yang dimaksud dengan co-living? Co-living itu ada kayak semacam kos-kosan lah ya, atau tempat tinggal. Kalau co-working space ini adalah tempat kerja. Nah ini rencana mau dibikin sebagai tempat kerja untuk para penghuni atau penyewa. Di bawahnya ini ada kafe buat tempat makan atau bisa dibilang kantin lah ya. Ada laundry juga. Nah ini untuk lokasinya kita next lah ya. Nah ini tapak depannya Bapak Ibu. Untuk Ariaga tapak depannya ini kita ngedapetin ide untuk bikin fasad ini kurang lebih 2 bulan. Kita ubah lagi, cari yang simple tapi elegan, dan ini targetnya adalah penghuninya nanti kan anak-anak milenial yang dia pengen kerjanya itu nggak jauh dari tempat tinggalnya. Nah akhirnya ya udah dibikin cuman tinggal selangkah doang, bener-bener selangkah gitu kan. Nah ini adalah tampak belakangnya, tampak samping. Jadi dibikin flat, dibikin nggak ada apa namanya Bapak Ibu, kalau misalkan kita ada jendela, ada space 1 meter buat ngirp udara, balkon ya. Iya, Nah, kita nggak pakai balkon ya kan, karena apa? Karena khawatir nanti kumuh, orang-orang jemur baju di situ ya kan. Dan kalau cerita-cerita di Depok, ada beberapa apartemen itu 1-2 kali kalau nggak salah ada kejadian mahasiswa UI atau Gunadarma atau mahasiswa di Depok itu bunuh diri gara-gara ada balkon itu kan. Makanya udah deh, kita nggak usah ada balkon biar lebih rapi dan nggak ada peluang untuk mereka mengakhiri hidup ya kan. Akhirnya nggak pakai balkon. Jadi konsepnya flat benar-benar dengan konsepan simple elegan kayak gitu. Nah ini kurang lebih nanti bentuk ruangannya di dalam kamarnya seperti ini. Ini adalah interior dalam ruangannya, ada kamarnya, dan ini nanti interior
untuk kafenya. Ini adalah kurang lebih ya, kemungkinan akan berubah lebih banyak kapasitasnya. Ini gambaran umum seperti itu. Nah, ini kita ada 4 lantai. Kenapa 4 lantai? Karena kalau misalkan lebih dari 4 lantai, itu akan diwajibkan pakai lift. Kalau pakai lift, itu biaya maintenance-nya akan mahal. Dan itu akan jatuh kepada harganya akan lebih mahal, dan bulanannya juga mahal. Nah, makanya nggak terlalu dibikin mahal untuk di unit ini, karena niat pertama adalah ngebantu orang untuk jual tanah, terus yang kedua adalah untuk menangkap pasar orang-orang milenial. Nah, ini adalah lantai satu kita. Lantai satu kita itu setengahnya hilang. Karena apa? Karena ini dipakai buat buat parkiran. Nah, kalau di Kota Bogor itu wajib parkiran 1:5. Satu ruas untuk mobil itu berbanding dengan 5 kamar. Dan kita ikutin. Padahal di sini hilang 16 kamar kan. Tapi ya gimana lagi kalau misalkan kita mau mengefektifkan ruangan yang ada. Akhirnya kita ikut aturan pemerintah, kita ikut ngurus izin dari awal biar nggak ada masalah-masalah di kemudian hari. Nah, akhirnya kita uruslah. Kemudian dapat rekomendasi untuk dihilangkan ininya. Ya sudah, kita hilang 16 kamar. Jadi total unit itu sekitar 124 unit kamar. Ini lantai 2 ini nanti gabung sama co-working space-nya. Ini lantai 1, ini ada kafenya. Ini lantai 3, lantai 4. 3 sama 4 relatif sama. Ya, seperti itu. Nah, ini kamar-kamarnya lah ya, kamar-kamarnya 101, 103. Awalnya bingung ini penamaannya kayak gimana gitu kan. Apakah pakai blok A, blok B gitu. Oh, ternyata kita pakai ikutan high risk building aja. Kayak di Jadi hotel lantai ya, 1. di hotel juga kayak gitu. Betul Kang Wimit. Ini konsepnya mirip kayak itu, high risk building ya. Jadi lantai 1 nomor 1. Lantai 1 nomor 3. Jadi sebelah kanan itu ganjil, sebelah kiri itu genap. Nah ini lantai kanan kirinya, ini lantai 3-nya, ini lantai 4-nya. Nanti akan di-share juga ke Kang Wimit untuk presentasi hari ini. Ya, terima kasih. Nah, kalau untuk gambaran harganya itu untuk 5 unit pertama itu harganya murah banget Bapak Ibu, cuma 199. Ini harga cash. Ini harga cashnya, ini hanya untuk 5 unit pertama. Nah, dan ini kemarin sudah ada yang berminat, cuman belum melakukan pembelian, jadi masih dianggap belum ada pembelian sampai hari ini. Untuk harga normalnya kisaran 250 juta. Karena lokasinya di Kota Bogor dan harga tanah di sana udah mahal banget, jadi kita bisa kasih harga spesial dan terjangkau banget di harga sekitaran ini, 250 juta. Nah, untuk tipenya itu 18 itu gross ya. Gross. Ini gross, jadi udah luasan balkon, luasan kafe, sama luasan co-working space dijumlah, terus dibagi dengan luasan kamar yang ada. Akhirnya per kamar itu dapat tambahan sekitar 4 atau 6 gitu. Untuk luasan kamar sendiri, untuk netnya sekitaran 12 meter. Gitu. Nah, untuk kabar gembiranya, karena kita itu dari awal ini untuk penghuninya itu kemungkinan besar orang-orang milenial yang dia akan terbiasa untuk work from home, dan ide desain dan Ariaga ini juga muncul karena 2015 lalu, waktu itu saya pernah jadi ambasadornya Markplus. Markplus adalah perusahaan marketing terbaik di Indonesia, dan itu ada sebuah penelitian, 7 dari 10 orang-orang milenial di Indonesia itu memilih untuk bekerja lepas, maksudnya lebih ke freelance,
tidak terikat dengan waktu jam kantor. Nah, dan inilah yang peluang itu kelihatan. Apalagi sekarang udah mulai tren tuh orang kantornya di working space, sharing table atau berbagi meja gitu, satu ruangan itu ada banyak orang-orang yang kerja di situ gitu, beda-beda kantor tapi dalam satu tempat. Nah, itu akhirnya kita buatkan gambarannya. Nah, di Ariaga itu bisa nggak sih Kang Rian untuk cicil? Bisa banget. Jadi nanti cicilannya untuk 10 tahun tanpa DP sebesar 3.166. Untuk 15 tahunnya itu 2.500.000. Untuk 20 tahunnya itu 2.249. Jadi kalau misalkan ada ada orang yang pengen investasi di Ariaga House, kurang lebih ya ini kisaran bisa besar bisa kecil itu tinggal bayar 250.000 aja. Karena apa? Karena 2 jutanya itu rencana akan dijadikan sebagai nilai sewa di Ariaga House. Jadi kalau misalkan sewa di kamarnya Ariaga House itu 2 juta per bulan, seperti itu. Murah nggak? Ini termasuk murah. Karena apa? Kalau di apartemen biasanya harganya di atas itu per bulannya. Dengan lokasi yang strategis, tempat yang nyaman, yang baru, itu segini. Soalnya kemarin saya sudah ngobrol juga sama Kang Wiwit dan sempat kita ngelewatin salah satu bukan kompetitor ya, tapi rumah mulai kos. duluan lah ya. Ya, yang sudah mulai duluan. Jadi mereka itu beli atau kemungkinan beli sih 7 ruko dijadikan kamar, dan kamar-kamarnya itu juga udah ada lah ya. Tapi kalau secara desain dan secara kualitas tentu Ariaga House akan lebih di atas. Karena apa? Karena kita memang dibuat dari awal untuk co-living, untuk tempat tinggal, dan lebih luas untuk koridornya, jalan koridornya, dan untuk kanan kiri itu cahaya matahari dan udara cukup baik lah. Nah, kalau yang di kemarin itu karena juga kos-kosan yang murah lah ya, tapi di sana udah lumayan, harganya 1,2 juta itu tanpa AC. Yang pakai AC itu 1,5 atau 1,6 gitu, seperti itu. Lokasinya untuk parkiran yang seadanya. Nah, kita itu diminta dari awal parkiran 1,1:5 gitu. Dan ini jadi bapak-bapak ibu-ibu bisa menawarkan ke investor pemula ya, buat orang-orang yang udah lulus kuliah 5 tahun atau 3 tahun, kemungkinan ada uang nganggur sekitaran 2 jutaan. Nah, itu bisa dicicil langsung nih di sini. Nanti tinggal yang dicilnya itu adalah si penghuni yang bakal sewa bulanan. Itu kalau sewa bulanan. Kalau sewa harian, wah, di Bogor itu tinggi banget. Salah satu hotel di Bogor itu bahkan dia kelebihan sampai nolak-nolakin tamunya dilempar ke hotel yang lain gitu. Karena apa? Karena permintaannya tinggi banget. Karena sekarang tuh ada istilahnya staycation. Staycation itu adalah berlibur, berdiam diri aja gitu di tempatnya. Itu banyak lah. Apalagi sekarang Traveloka dan tiket.com selalu memperjualbelikan tempat-tempat yang bagus dengan harga yang bagus. Nah, makanya staycation itu menjadi lifestyle baru bagi orang-orang pengen liburan. Jadi cukup 2 juta sebenarnya orang-orang tuh bisa stay di Ariaga selama 1 bulan. Nah, untuk booking fee-nya spesial untuk 5 unit pertama ini yaitu 3 juta rupiah gitu. Ini udah free biaya BPHTB, BBN, dan AJB. Untuk harga PPN belum termasuk ya. Nah, ini asumsi margin 9% dari BNI Syariah. Kalau ini margin ya, Ibu Bapak, Ibu. Kalau misalkan bunga, kalau kan karena kita tidak lagi menggunakan bunga atau bank konvensional, kita lebih prefer ke bank syariah, terutama bank BNI Syariah. Itu kalau misalkan marginnya itu sekitar 9%, atau setara dengan 13 atau 14%-nya bunga di konvensional.
Tapi ini flat sampai 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun kemudian. Sedangkan kalau di konvensional itu fluktuatif naik turun. Kayak sekarang nih teman saya yang tadinya cicil rumah di bank konvensional itu 2,1 atau 2,2, sekarang naik jadi 2,6. Wah, tinggi banget kan? Gara-gara ada bergejolak COVID lah, atau ada perang antara Cina sama Amerika lah. Pokoknya yang berhubungan dengan politik luar negeri sama dalam negeri itu akan mempengaruhi suku bunga. Dan itu kan nggak bikin tenang ya. Kalau misalkan ini 2 juta sekarang itu akan beda dengan 2 juta 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan itu akan beda, akan lebih ringan gitu. Nanti kita transfernya ke Bank BNI Syariah kalau misalkan nanti sudah ada yang berminat. Nah, untuk skema pembelian ini adalah cash keras, cash bertahap sama angsuran. Kalau cash bertahap 6 bulan, tadi harganya 6 bulannya 41 juta untuk per bulannya. Oke, nah ada kemungkinan juga untuk lantai 2, ini spesial lantai 2 ya, tapi belum dibuka. Untuk yang sekarang itu kita baru buka lantai 3 dan lantai 4, itu rencana buat bulanan. Kalau untuk lantai 2, ini kemungkinan harganya cukup tinggi, di angka nanti akan diberitahu. Nanti ini akan bekerja sama dengan virtual hotel operator atau VHO. Itu mungkin ada Oyo Room, ini Airbnb, atau Red Doors. Ini antara 3 ini yang akan kita kerjasamakan. Jadi mereka yang akan memasarkan unit kamar kita. Nah, unik di Bogor sebenarnya. Ini pencarian Bogor, ini banyak banget. Ini termasuk buat penjualan kita ya, strategi kita. Itu pencarian Bogor didomasi bukan oleh orang Bogor ternyata, tetapi dari masyarakat Jakarta sekitar 63,19%. Itu orang Jakarta nyari properti di Bogor. Oh, kenapa Bogor? Kenapa nggak Tangerang? Kenapa nggak Depok? Kenapa nggak Bekasi? Nah, mungkin Bapak-Bapak Ibu tahu lah ya. Ini pertama tuh Jakarta. Itu tuh pencarian yang tinggi banget. Kemudian itu Bandung, karena Bandung itu adalah tempat yang menurut saya juga nyaman. Nah, ketiga ini tuh di Bogor, keempat itu Bekasi, dan kelima itu adalah Depok. Dan orang yang dari di daerah Bogor itu adalah orang-orang Jakarta. Jadi ada 63,19%. Seperti itu. Selanjutnya disusul dengan dari yang lain, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kamu atau teman-teman dari Indie Warrior mau ngiklanin, pastilah ya, hampir 80% lah ya kalau misalkan iklan SPN diarahkan ke Jakarta. Seperti itu. Bogor juga, ini tahun 2000 berapa ya, bakal ada tren kereta yang ada di pinggir jalan raya. Kemudian itu udah ada hibahnya dari Belanda. Kemungkinan ini mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Kemungkinan 2025 atau 5 tahun dari sekarang itu akan ada bandara komersial. Di mana bandara komersialnya? Itu di Atang Sanjaya kemungkinan. Itu adalah kemungkinan besar Atang Sanjaya akan berubah menjadi bandara komersial. Kok bisa tahu dari mana? Informasi dari orang tentaranya di sana. Terus juga ada semacam Ariaga juga di daerah Kirana. Itu ada semacam super block dan dia menjual hunian high risk building. Kok bisa di sana dibikin high risk building? Oh, ternyata di sana bakal ada bandara. Jadi pengusaha-pengusaha yang udah memang sifatnya investor, dia udah kuat banget gitu ya untuk wah ini bakal jadi bandara nih, ambil peluang 5 tahun lagi dibikin konsepan apartemen gitu. Nah, seperti itu. Bogor sebenarnya cukup menarik di sini. Berarti ini Bogor ada kesempatan banyak rich building lainnya ya untuk hotel, penginapan ataupun kos-kosan gitu ya? Iya, Kang Wiwit. Kalau hotel itu memang salah satu daerah yang pertumbuhan hotelnya cukup tinggi dan cukup padat di setiap weekend ya. Bukan weekend tapi weekdays. Oh, weekdays. Kadang saya aneh. Iya, kadang aneh kok bisa weekdays itu lebih tinggi permintaannya ketimbang weekend. Ternyata orang-orang Bekasi, orang-orang Bogor sendiri
orang Depok, Jakarta itu biasanya ada yang namanya rapat instansi, rapat organisasi, rapat atau meeting perusahaan itu di Bogor biasanya. Dan mereka biasanya nginep di hotel di Bogor, makanya cukup tinggi di situ. Kayak gitu Kang William. Nah, oke ya. Jadi kalau Bogor ini karena ada 3 kriteria sebenarnya Ariaga ini. Yang pertama itu dengan low rise apartemennya, kita jual low rise apartemen murah. Yang kedua adalah tentang Bogornya. Yang ketiga itu adalah tentang investasi, tren investasi anak muda atau investasi para senior. Jadi ada 3 kunci kalau misalkan kita mau memenangkan atau menjualkan untuk Ariaga House. Yang pertama tuh low rise apartemen atau flat apartemen. Kalau di luar negeri namanya flat. Kalau kita namanya di Bogor atau di Indonesia ya namanya aparkos, apartemen kos-kosan. Kalau di luar negeri sekali lagi namanya low rise apartemen. Kalau orang-orang umumnya bilangnya flat. Kalau di Bogor atau di Indonesia bilangnya aparkos, apartemen kos-kosan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah tentang Bogornya sendiri. Bogor itu termasuk yang sekarang menjadi daerah 3 primadona yang paling banyak dicari sebenarnya. Setelah Bekasi, karena Bekasi itu banyak banget industri, makanya di sana ada sumber gulanya banyak. Yang kedua adalah Tangerang, karena di sana tempat huniannya bagus. Dan yang ketiga adalah Bogor, gitu. Oke ya. Selanjutnya ini adalah ada sebuah buku bagus banget namanya Good to Great. Itu yang salah satu konsultan SDM-nya di Amazon. Amazon sekarang jadi perusahaan terbaik di dunia. Nah, orang itu saya lupa namanya, saya lupa nama penulisnya, tapi di salah satu buku yang namanya Good to Great ada bab yang namanya Who mendahului What. Orang itu mendahului sesuatu apa yang dikerjakan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat developer, itu jangan lihat proyeknya, tapi lihat siapa yang mendevelopnya. Nah, sama kayak kita kalau misalkan ada ada yang jualan pre-order atau makanan, kita nggak lihat makanannya, tapi siapa yang membuat gitu. Karena itu yang membuat perbedaan. Yang dilakukan tuh sama, tapi orang yang melakukan tuh beda, hasil akan beda. Nah, Ariaga House ini ada 5 sebenarnya, ada 5 perusahaan yang bergabung atau enggak yang menjadi holding di sini. Ariaga House itu yang pertama adalah developernya, ini dari Elang Citra Sinergi, developer yang sudah cukup terkenal. Kemudian ada Properti Maret, ini adalah konsultasi marketing. Ada De Jure, ada konsultan legal, ada Kantor Urban, ini adalah konsultan interiornya, dan ini ada Yanti Hati, ini konsultan pengelolaan, konsultan properti di sini. Ini ada Yanti Hati, logonya belum dapat ini. Kemarin dicari-cari sempat hilang, makanya dikosongin dulu. Nah, oke, yang selanjutnya kenalan dulu ya dengan siapa sih developernya. Nah, developernya ini adalah senior saya, namanya Insinyur Jenderal Arifin. Beliau ini adalah CEO Elang Citra Sinergi. Pengalaman beliau itu kita lihat dari paling bawah ya, dari 1994 sampai 2002, beliau itu kerja di Waskita Karya. Waskita Karya itu salah satu kontraktor di BUMN. Jadi pengalaman beliau cukup udah pengalaman banget di sesi untuk perbangunan atau high-rise building. 2002 sampai 2004 proyek koordinator di PT Adia Graha, 2004 sampai 2010 itu di General Manager PT Bangunan Andalan Perkasa, 2014 jadi Direktur di Andalan Perkasa, Propertindo, dan kemudian dari 2015, nah beliau mulai masuk ke developer, sampai sekarang di Direktur PT Elang Gria Persada dan Elang Citra Sinergi. Proyeknya yang udah pernah dilakukan ini, proyek yang selesai dikerjakan, ini ada klaster Dilem. Dilem atau Dilem ya, nanti orang Jawa. Dilem kali ya, Dilem. Nah. Klaster Dilem di Malang 14 unit. Jadi beliau tuh main klasteran, Bapak-bapak Ibu. Klaster The Premier Resident di Malang juga 39. Klaster Megla ini di Bandung 45 unit.
dan Grenyor Presiden di Probolinggo. Nah ini on progress nih yang sedang dilakukan sekarang. Jadi klaster Depak itu di Malang 180 unit, masih on progress, masih dikerjakan. Ini Kahuripan, nah kemarin saya selalu meeting di Kahuripan di sini, 45 unit, dan lokasinya bagus banget ini, bukan lokasinya, desainnya bagus banget. Kalau lokasinya agak masuk, tapi udah mulai terjual, sisa 3 unit lagi. The Kohar, ini belum saya terima, Bintara juga sama, di Bekasi, tinggal serah terima ke Pemda. Cisehat ini proyek baru, sama Kebun Raya Hills juga sama nih. Cisehat sama Kebun Raya Hills ini proyek baru. Dan insya Allah ini proyek yang akan dilakukan oleh beliau juga dia ini Ariaga House. Nah ini untuk konsultan marketingnya atau termasuk masuk ke tim developer ya, karena sebetulnya saya nggak terlalu senang ya untuk masuk ke developer, karena saya lebih senang dari saya sama Kang Wiwit sama lah ya, Kang Wiwit juga sama marketing lah ya. Kang Wiwit sama saya juga satu angkatan dulu di Algira dulu ya. Akhirnya bikin agensi sendiri. Kalau Kang Wiwit itu di properti, kalau saya di properti Barat. Kang Wiwit sudah bikin project sendiri. Nah, kalau saya sebenarnya ini hanya membantu saja. Walaupun di sini ada 3 pihak dalam PT Ariaga itu. Ada PT yang pihak pertama pemilik lahan, itu adalah Pak Oke. Yang kedua itu adalah Pak Jainul. Yang ini pihak kedua dari developer. Jadi pembagiannya kalau untuk pihak pemilik lahan itu sebagai konsultan, sebagai komisaris. Nah, kalau Pak Jainulnya yang megang konstruksi dan keuangan. Nah, kalau saya ini yang megang penjualan, marketing dan legal. Nah, ini untuk sekilas tentang saya sama Kang Wit hampir sama. Saya bikin PT namanya PT Properti Cipta Bahagia atau Properti Mart ini. Kemudian 2015 ambasador CMC Mak Plus. Kemudian 2019 juara 1 Asra Startup Talent. Kemarin karena saya bikin aplikasi buat properti, jadi nggak cuma jualan rumah, tapi jualan interior, eksterior, ngurus legal. Jadi alhamdulillah kemarin disenangin sama Asra lah ya. Dan 2020 kemarin ini masuk ke 100 startup dari Daily Social seperti itu. Kemudian ini ada Kang Dewi Marianto, ini CEO-nya Kantas Urban. Beliau ini udah pengalaman cukup banyak di dunia interior. Jadi interior yang akan dibuat oleh beliau. Kemudian ini ada Kang Nova, mungkin Kang Wid sudah kenal banget sama Kang Nova. Beliau ini adalah konsultan di beberapa proyek-proyek. Nah, benar. Konsultan di beberapa developer syariah dan maupun non syariah. Nah, beliau ini CEO-nya dia bikin startup untuk legal. Jadi kalau ada yang mau ngurusin legal untuk IMB, AJB, beliau bisa seperti itu. Nah, bahas tentang lokasi. Ini lokasinya dari lokasi cuma 3 menit doang nih kalau versi Gojek ya. Lokasinya di mana, Kang? Jelasin lagi. Oh iya. Oke, lokasinya itu nanti ada di Pasir Kuda, nanti di bawah ya ada. Tapi saya menjelasin dulu ini kalau misalkan Goret cuma 10.000, jaraknya 3 menit. Itu kalau versi Gojek ya. Tapi kalau versi Google Maps itu 7 menit. Gitu. Nah, ini versi Google Maps semua nih. Dari stasiun Bogor cuma 7 menit ke stasiun Sukabumi. Maksudnya stasiun Bogor ke Sukabumi ya. Iya. Jalan Paledang ya, di Jalan Paledang. Benar, Jalan Paledang. Ini paling jauh itu cuma Nindang nih. Yang tempat-tempat strategis ya yang saya lihat di sini cuman terminal Baranang Siang 15 menit. Tapi jarang sekarang orang nanyain terminal Baranang Siang. Benar ya, jarang ya. Stasiun kereta pokoknya sama jalan tol itu aja sih. Oke, berarti stasiunnya itu 7 menit, kalau tol itu 13 menit ke Jagorawi, yang arah ke Botani Square ya, ini teh 13 menit, kalau ke Tol Bor itu di 19 menit, gitu. Kalau SPBU 1 menit itu tinggal turun dikit, jalan pun bisa gitu kan. Pokoknya nanti survei, nanti kita coba bareng-bareng kita lihat. Nah ini waktu itu survei waktu
survei pertama konsumen. Ini ada 10 Mei kemarin. Nah, ini adalah konsumen dari salah satu dari Ini satu. masih ada rumah ya, bangunan ya di sana ya. Oh iya, saya kasih tahu, ini lokasinya masih ada rumah dan ini rencana akan dihilangkan ketika sudah mulai perizinan sudah selesai, karena perizinan sekarang masih dalam rekomendasi ya, makanya masih belum ada spanduk atau baliho. Kalau sudah ada selesai, itu baru kita pasang dan kita akan masif iklan besar-besaran di media massa. Nah, kalau sekarang karena masih izinnya masih belum selesai, masih dalam rekomendasi, sedang ngurusin rekomendasi Andalalin, itu lalu lintas, LH, lingkungan hidup, ini apakah boleh dibangun atau tidak gitu kan. Tapi secara melihat dari Kang Noval, ini buat wilayah bisnis kalau ini, insya Allah diizinkan. Ini sama ini Bu Gita, salah satu freelance kita. Ini kantor marketing kita yang selalu diperbaiki lagi ya. Nanti ada kaca-kaca di sini sama kanopi yang mungkin Kang Wiwit tahu, nanti ada kanopinya Properti Maret, Iya, tapi iya. nanti akan dihapus Properti Maretnya dan kaca-kaca juga akan ditempel di sini. Jadi kalau misalkan ini tuh sebelah kiri udah pedestrian jalan raya. Ini jalannya dari tembok sini sampai tembok sini itu akan menjadi jalan nanti. Ini akan dihancurkan kalau misalkan sudah jadi. Sudah Gitu. mulai pembangunan Nah, ya maksudnya ya. Dihilangkan ya itu kalau ya. untuk Ya. betul. Nah, ini lokasinya nih, Jalan Arya Suryalaga, Pasir Kuda, Bogor Barat, Kota Bogor. Nah, ini adalah kursornya kelihatan nggak Kang Wiwit? Iya, iya, Kursor. kelihatan kursornya kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kursor ini nunjukin ke Domino Pizza. Domino's Pizza ya. Domino's Pizza. Dan ini yang kecil nih, yang agak kelihatan ini adalah lampu merah nih. Lampu merah pertigaan Pasir Kuda. Dan dari sini satu yang saya bilang tadi ya, ini adalah coupling pertama rumah yang dibikin kayak semacam kuliner gitu. Ini coupling kedua, ini rumah biasa, dan ini coupling ketiga yang saya bilang adalah si Ariaga Hoster sendiri. Jadi kalau misalkan lagi sore, itu kendaraan ngantri dari sini sampai sini nih kadang-kadang nih. Jadi kalau Iya, misalkan karena mau lampu belok, merah situ ya Kang ya. Situ iya ada lampu lampu merah merah. benar. Makanya izin pertama yang kita izinkan adalah ke Andalalin, lalu lintas. Dan alhamdulillah diizinkan. Dan asalkan ini jalannya lebar, biar biar mudah untuk arus masuk Keluar keluarnya. masuk ya. Seperti itu. Nah, ini adalah gardu listrik. Gardu listrik ini sebenarnya udah lama banget dari zaman Belanda, teman-teman. Jadi ini nggak tahu nanti harus izin harus maksudnya harus diapakan, tapi kemungkinan kita akan bersihkan, dibikin vertical garden lah ya biar lebih menarik gitu, biar nggak kelihatan gardu listriknya, tapi salah aman. Ini masih sering dikunjungin oleh PLN, jadi masih aktif seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan singkatnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Rian sudah memberikan Ya, informasi lengkap banget. Mungkin ini ada pertanyaan betul. Kang dari Jogja nih, orang Jogja nih, Mbak Fauza. Di sini kita pertanyaan dari chat dulu. Pertanyaannya untuk 5 unit pertama ini ada batas waktunya gak? Seperti promo Oke, sawal ataupun apa gitu? Mungkin bisa oke. dijelaskan. Kalau yang pertama untuk 5 unit ini nggak ada batasnya. Ini hitungannya batasannya quantity ya. Itu adalah unitnya. Kalau batas waktu, kalau misalkan nanti nih dari tim inti ada yang satu konsumen beli 3 atau beli 2 langsung habis dalam waktu minggu depan misalkan, berarti udah ditutup tuh, berarti udah selesai. Kalau misalkan sampai bulan depan, sampai misalkan, wah Kang ini susah nih masih ada PSBB dan mereka masih takut untuk survei, nah kita masih sampai bulan depan seperti itu Kang Wiwit. Jadi lebih ke unitnya. Oke. Mungkin Ya. mana orangnya? Oh, keluar ternyata orangnya. Ada ya? Ada nih, Mbak Fauja gimana? Sudah ini? Ada pertanyaan lagi Kak?
Udah sementara jelas? cukup. Oh, sudah cukup. Oke ya. Iya. Jadi memang 5 unit pertama ini benar-benar 5 unit ya, sampai sehabisnya ya. Saat Iya, 5 iya. sudah Betul, habis, ya sudah selesai gitu Hmm, programnya. betul, betul. Program apa yang Oh. 199 juta ya. Mm-mm. Dilanjut dengan Kang Maulana, ini katanya ada swimming poolnya nggak? Oke, kata Rencana ke di depan gitu. area hotel sendiri itu nggak ada swimming poolnya. Itu swimming poolnya mungkin di kolam renang Mila Kencana. Di KRL ada swimming pool ya sebenarnya itu. Bisa dekat Betul, KRL betul, ke betul, betul. perumahan apa Kebun Raya Residen gitu ya. Mungkin bisa Iya, diarahkan ke betul. sana, bisa kerjasama maksudnya seperti itu. Iya, Tapi yang paling pasti ini memang kan untuk walking space dan cafe ya yang jadi tonjolan dari area apa iya. area ga ini ya, Area ya house. area Gahos. Iya, Kang betul, Maulana betul. gimana? Kang Maulana, halo Kang Maulana, mungkin nyimak ya. Nah, oke. Lanjut di Kang Keken, serah terima kunci berapa lama dan Oke, tahun berapa kira-kira? eh, Oke, untuk Kang Keken, untuk serah terima kunci berapa lama? Itu kabar gembiranya kita developer kita itu sudah kerjasama dengan BNI Syariah udah lama dan itu kemarin ditawarin untuk kredit bangunan. Jadi kredit bangunan ini syaratnya hanya satu Kang Wiwit, penjualan 50 plus 1%. Jadi kalau unitnya 124, berarti setengahnya sekitar 65 deh. 65 ya. Kalau sudah ada 65 pembelian, itu selalu langsung dibangun. Karena apa? Karena kita nggak nunggu uang dari konsumen, tapi kita kerjasama dengan BNI Syariah. Beliau pun sebagai sebagai KPR Syariah kita, nanti akan langsung dibangun. Nah, pertanyaannya tadi terkait tentang serah terima kunci berapa lama? Itu 2 tahun setelah IMB terbit. IMB terbit itu sekitaran 6 bulanan. Jadi anggap aja akhir tahun 2020 IMB sudah ada dan itu mulai pembangunan dan pembangunan sebenarnya itu 1 tahun sampai 1,5 tahun itu selesai karena kita sudah ada modalnya. Jadi nggak perlu nunggu lagi, langsung panggil apa namanya itu molan ya kan untuk coran langsung dicor ya kan, dan itu kan sebenarnya nggak lama, 1 tahun sampai 1,5 tahun, tapi kita ngasih ada jarak, jadi totalnya adalah 2 tahun dari IMB terbit atau di akhir 2022 itu serah terimanya Oke. 2 tahun. Jadi kita bilang aja 2 tahun ya untuk serah Iya, terima ya dari IMB itu ya. iya. Iya, jadi lebih amannya adalah 2 tahun dari IMB terbit. Kenapa kita nggak bilang 2 tahun dari sekarang? Nggak bisa, karena yang menentukan bangunan itu dibangun atau tidak itu adalah IMB. Karena sudah banyak teman-teman kita ketika udah bangun, IMB-nya belum ada gitu kan. Jadi akhirnya dipersulit atau enggak kena masalah atau apapun hal itu. Jadi hal itu sejarah kan ada untuk kita pelajari ya Kang Awit ya. Jadi kita pelajari dulu nih, IMB-nya itu harus clean and clear. Apabila IMB-nya udah selesai, nah kita baru tuh berani untuk pembangunan. Pembangunan pun kita berani akan bangun itu minimal banget 50 plus 1% penjualan, sekitaran 65 atau 70 unit kita akan insya Allah akan bangun. Uangnya dari mana? Bukan dari uang konsumen, tapi uangnya dari bank gitu. Kita kerjasama gitu, seperti itu. Oke, siap. Dan ini mungkin yang lainnya ada dari Pak Husni. Tadi dikatakan masih menunggu izin keluar untuk pembangunan. Kapan izin keluarnya, Kang? Dekat-dekat ini atau kalau izin prosesnya gimana? ya, izin keluar itu cukup butuh proses. Paling cepat itu 3 bulan. Itu minim banget untuk syarat untuk penjualan ya. Untuk penjualan misalnya buka-bukaan gitu. Jadi di kantor sudah mulai dipasang tuh, mohon doanya di lokasi ini akan dibangun area Gahos. Nah, atau enggak udah mulai ada umbul-umbul. Itu minimal banget, itu sebenarnya paling cepat tuh 3 bulan gitu. 3 bulan untuk penyelesaian. Di tahun ini Kalau kapan untuk kira-kira? Bulan apa? tahun ini Kang Noval sih kemarin Agustusan? bilangnya 3 bulan ya, 3 bulan. Oh, enggak. September? Kalau sekarang bulan Juni,
Juli, Agustus, September lah Kang. September ya. Tambahnya September. September tuh udah mulai berani pasang spanduk lah, kurang lebih. Tinggal nunggu perintah dari Novel aja. Kalau Kang Novel, oke aman, nah, baru kita cetak spanduk, cetak umbul-umbul biar konsumen dari bapak-bapak ibu-ibu lebih trust lagi gitu. Cuman untuk 5 unit ini, kalau ditanya legalnya apa, ini kita belum bisa ngasih apa-apa kecuali PT, kecuali sama PJB ya. surat rekomendasi ya. Jadi PPJB aja. Jadi belum bisa dilihatkan. Sebagai gantinya kita dari pihak developer karena investor bapak ibu percaya dengan kita kasih harga diskon 50 juta. Yang harganya normalnya 250 jadi 199. Jadi itu aja. Jadi kalau misalkan Bapak percaya, ya udah kita akan ngasih sebuah price, sebuah harga yang cukup menguntungkan bagi Bapak Ibu. Jadi beli sekarang tahun depan udah untung 50 juta gitu. Kenapa? Karena kalau udah harganya normal aja udah masuk ke harganya 50 juta, 250 seperti itu. Ya, tapi kalau teman-teman Indie Warrior menunggu ada spanduk dulu segala macam, satu masih lama, kedua harganya juga pasti udah berubah lagi biasanya. Iya, Kalau betul. bisa ya Karena, dekat-dekat ini ya Kang ya, tetap betul. perawatan ya. Nah, oke. Kalau untuk ini ya, kalau untuk kita tambahan lagi, kalau nanti untuk keamanan ya, untuk keamanan yang pertama pemilik lahan itu masuk ke dalam PT. Jadi pemilik lahan itu tidak akan ngejar-ngejar PT untuk, ayo dong PT-nya bayar sekian gitu, enggak. Karena di dalamnya situ tanahnya sudah dibeli. Komisaris kan ya. Itu jadi komisaris. Jadi beliau juga masuk ke dalam struktur perusahaan, terus juga untuk pembayaran itu tuh bukan berbasis waktu, tapi berbasis penjualan. Apabila penjualannya sudah 30%, kita pencairan 30% untuk lahan misalkan. Udah sekian persen, jadi kita tergantung speed dari teman-teman Indie Warrior nih. Semakin cepat penjualannya, berarti semakin cepat penjualan tanahnya. Dan mereka insya Allah nggak akan untuk, ini udah lebih dari setahun 2 tahun belum ada pelunasan, enggak. Karena kita akadnya adalah pembayaran itu berdasarkan penjualan, bukan waktu, seperti itu. Jadi insya Allah fleksibel, tapi kita pun juga nggak mau lama-lama ya. Betul. Saya rasa Indi sudah pernah pengalaman jual apartemen di tempat yang lain, itu dalam waktu 3 bulan sudah jual sekian lah ya. Iya. Jadi kita ngejar tahap pertama tuh target jual 5 unit aja. Yang kedua target kita adalah 65 unit karena untuk pembangunan. Nah tahap ketiga itu adalah penyelesaian semuanya 124 unit. Insya Allah kalau sama teman-teman yang sudah pengalaman jualan apartemen sebelumnya 124 unit seharusnya dengan kondisi yang normal harusnya 3 bulan juga udah selesai harusnya. Amin. Apalagi lokasinya strategis dan harganya nggak jauh beda dengan lokasi yang teman-teman jual sebelumnya seperti itu. Ya 50% Indie Warrior lah. Amin. Oke, dilanjut untuk pertanyaan yang di chat. Untuk tempat kerja bayar lagi atau sewa lagi atau sudah termasuk fasilitas penghuni kan? Betul. Kalau untuk 2 tahun pertama itu akan kita gratiskan. Karena apa? Karena ini terkait tentang pemeliharaan, ya kan? Yang kemudian untuk co-working space sendiri itu akan menjadi unit bisnis si developer. Jadi karena nanti unitnya sudah diserah terimakan ke pemiliknya, tanahnya sudah diserah terimakan kepada Pemkot Bogor, jadi developer sudah nggak punya urusan. Tapi untuk unit cafe sama si working space itu akan menjadi tanggung jawabnya developer. Karena apa? Karena itu adalah milik developer sebetulnya. Karena kita menghilangkan sekitar 6 atau 8 kamar tiap lantai itu untuk dijadikan fasilitas seperti itu. Walaupun nggak ada fasilitas pun nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada kafe, nggak ada working space tuh nggak apa-apa. Yang penting
1:5 parkiran itu cukup, sama KDB ya, konvensi dasar bangunannya terpenuhi, udah cukup sebetulnya gitu. Baik, berarti Ini 2 mirip tahun kayak itu free ya sebenarnya ya? ya 2 tahun, berarti sampai 2024 lah ya, itu free untuk penghuninya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti akan ada harga spesial. Kalau orang lain itu misalkan sewanya 100.000 per hari, kalau untuk penghuni mungkin 50 atau 30.000 per hari, seperti itu. Pokoknya lebih menguntungkan kalau memang jadi penghuni lah, seperti itu ya. Betul, 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 betul. Seperti itu, Kang. Oke, Kang Jamie nanya ini BI checking nggak untuk Oke. investor? Oh ini Kang Jamie ya, Kang Jamie Jordan, yang paling semangat nih, yang Iya, saya tahu nih ya. ini Untuk PIC ini dulu apartemen dia. oh, siap, ini kayaknya harus banyak ngobrol nih, ngopi bareng sama Kang Iya. Jamie nih. Kang Jamie, kita kayaknya sering-sering ngopi nih harus nih. Iya, Apalagi siap, Kang, siap. lokasi rumahnya dekat Project Ariaga tuh. Oh iya, di Iya, mana di Kang Jamie? Pancasan. Oh, Pencasan, deket banget berarti. Berarti Kang Jamie tahu lah ya yang rumah kos tadi ya kan, harganya berapa, penuh atau enggak ya. Karena saya pernah ke rumah kos Kang Jamie, itu penuh banget. Itu dari total unit yang sisa cuma 2 kamar doang. Karena waktu itu saya pura-pura kan, dan saya pun nggak bohong, saya lagi nyari nyari kamar gitu kan, nyari kamar kosong gitu. Ya udah nyari kamar kosong buat informasi kan sebenarnya. Akhirnya saya diajakin sampai ke lantai atasnya, ternyata wah bener itu penuh banget. Secara kualitas insya Allah lebih baik dari area akan lebih baik, area akan lebih baik lah ya, karena udah di-create untuk tempat tinggal. Oke, pertanyaan dari Kang Jamie, BI checking atau enggak? Iya, BI checking. Karena apa? Karena kita pakai BNI Syariah, jadi akan ada BI checkingnya. Tapi kalau untuk pembeli cash bertahap dan cash itu enggak. Karena kan langsung ke Ya. developer. Ya, ya. Langsung ke developer kalau itu. Ya, baik kan. Gitu. Terus untuk legalitas apa? Tambahannya untuk legalitasnya sampai SHMRS ya? Oke, betul. Wiwit, nanti untuk legalitasnya SHMRS, sertifikat hak milik rumah susun. Tapi itu tadi di list price listnya itu cuma sampai AJB ya Kang? Ya, untuk yang ini sampai untuk peningkatannya ada Kang. Jadi itu di luar dari peningkatan. Oh, Karena berarti itu kan jauh. Karena itu kan jauh ya Kang. Ketika sudah mulai dibuat, ya. itu nanti ada tambahan mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta lah kalau peningkatan haknya ya. Jadi strata ya, title-nya itu nanti untuk itu ada penambahan lagi ya, penambahan. Ya, Bang Wiwit. Nah, karena kita sebenarnya nge-press harga dulu nih, biar kira-kira menarik gitu kan. Ya ini pun untuk mempermudah teman-teman marketing untuk menawarkan ke konsumen. Jadi harganya nggak terlalu tinggi seperti itu. Oke. Mungkin ada yang langsung mau bertanya? Udah boleh dibuka ini. Ya, Ko Jamie. Semangat nih Ko Jamie untuk apartemen sih udah ahli. Iya, siap Ko Jamie. Silakan Ko Jamie. Saya duluan ini. Itu apakah wajib muslim, Bah? Itu yang untuk punya sendiri. Kalau untuk di area gas sendiri, itu bebas Ko Jamie, untuk mau dari muslim atau non muslim itu diperkenankan, dipersilahkan. Oh, baiklah kalau tapi insya Allah kita walaupun terlihat konvensional, tapi kita masih jaga unsur-unsur syariahnya. Yang pertama untuk cicilan itu kita dari Bank BNI Syariah. Walaupun belum 100% syariah, tapi itu paling mendekati dan paling sedikit mudorotnya. Gitu. Khawatir kalau misalkan pakai tanpa bank atau enggak langsung ke developernya kaget atau susah untuk pendanaan, akhirnya malah menzolimi konsumen kita gitu. Jadi kita lebih mendekati aja. Insya Allah juga walaupun beda mazhab ya, untuk versi dari MUI itu masih diperbolehkan. Dan sebagian besar pun dari teman-teman yang pro anti riba menilai Bank BNI Syariah itu sedikitlah mudaratnya ketimbang bank konvensional lainnya. Dan sudah banyak penyesuaiannya sih sebenarnya Bank BNI Syariah. Betul. Syariah. Ya. Betul.
Betul, penyesuaiannya. Sebetulnya dari 2018 kita tuh nggak anti sama bank. Yang kita anti itu sebenarnya dari bank konvensional, ribanya sebenarnya. Bukan banknya tapi ribanya yang kita anti sebetulnya. Tapi insya Allah kalau untuk dari dulu kita kerja sama-sama properti-properti yang lain hanya disyaratkan. Kalau kita sebagai konsultan marketing masuk syaratnya satu, masuk ke bank syariah gitu. Akhirnya banyak yang versi kita banyak developer yang konvensional yang tersyariahkan gitu gara-gara masuk ke bank syariah gitu. Perlahan-lahan lah. Karena kita perlu ngedukung rencana Pak Habibie di tahun 1998. Karena dulu ketika ICMI, jangan ICMI ya, Insan Cendekia Muslim itu Indonesia, Pak Habibie bilang, wah ini negara kita perlu ada yang namanya unsur-unsur syariah gitu. Tapi gaya-gayanya profesor tuh lebih elegan ya. Jadi kita bikinlah yang namanya lembaga keuangan, bank perbankan pertama yaitu Bank Muamalat tahun 1998 ke 1999 lah ya. Itu dicanangkan walaupun masih belum murni syariah tapi perlu dukungan terus gitu. Karena banyak banget itu yang peluang syariah di dalamnya gitu. Jadi kita perlu dukung. Semoga mudah-mudahan ketika BNI Syariah itu muncul, yang syariah lain kan akan muncul juga, akan menyamakan kita. Jadi itu akan menjadi sebuah ekosistem yang baik gitu. Seperti itu Pak Jemi. Insya Allah masih pakai bank checking. Siap. Ya, Terima kasih Kang. gitu. Kok ada tambahan lagi? Ya, ya Bah. Untuk ini Bah, persyaratan menuju akad nih. Kalau di itu setelah BI checking selesai kan ya, terus kemudian masuk DP dan udah bisa akad itu setelah masuk DP. Betul. Nah nanti prosesnya Bapak Ibu, yang pertama adalah booking. Booking fee sebetulnya nanti kalau udah 5 unit ini hilang, booking fee-nya 5 juta. Dan kabar gembiranya nanti akan ada fee closing buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti udah ada uang masuk ke kita, itu 5 juta, dan itu akan ada share untuk fee closing untuk member, untuk yang membawakan konsumen, karena itu adalah Itu di bentuk luar penghargaan. komisi ya berarti ya? Iya, insya Allah di luar komisi kalau itu. Oke. Jadi karena pengalaman sudah sekitar 4-5 tahun di dunia properti, kalau misalkan booking fee itu dikembalikan, itu akan ribet, akan susah di masa-masa selanjutnya. Jadi nanti booking fee di area Gaos itu adalah hangus. Sistemnya Jadi masih ada hangus ya? perdebatan ya, masih ada perdebatan, tapi diperbolehkan. Jadi kita ngambil yang diperbolehkan gitu. Jadi insya Allah untuk booking fee itu adalah hangus kalau misalkan sudah masuk, dan ini tidak masuk dalam harga. Dan itu sama ya, ini pun masuk dalam perdebatan, dan kita ngambil pendapat yang di luar harga, karena ini adalah ngakit sebuah produk gitu. Insya Allah Kalau ini Kang kalau misalnya ditolak bank itu dikembalikan nggak? Tetap hangus ya? Nah, kalau untuk kalau untuk booking fee, kalau untuk ketika udah masuk booking fee itu ini kan itu satu suara, itu hangus. Tetap hangus ya berarti ya? Nah, jadi kalau misalkan mau booking fee duluan sebelum BI checking, itu mendingan sebelum masukin uang booking fee dulu. Iya, karena kalau misalkan bagi perusahaan untuk ngeluarin uang itu butuh perencanaan. Masuk ke rekening PT, keluar PT, itu akan ada potongan-potongan sendiri kan untuk pajak dan sebagainya. Segala macam ya. Oke. Jadi kita ketat di sini, insya Allah untuk, dan itu pun mempermudah teman-teman ya. Oke. Terus ini dari Teh Caca katanya DP 3 juta itu udah all in atau belum? Itu DP ya, atau booking fee ya? Itu bukan DP Mbak Caca, itu booking fee. Jadi booking fee ya tadi ya prosesnya ya. Jadi kalau DP gimana? DP memang nggak ada ya? Nggak ada kan? DP 0 ya? Iya, DP 0 karena DP 0 bro. Iya, karena kita coba menyasar investor pemula, investor milenial ya. Yang dia tuh sebenarnya gajinya cukup untuk nyicil gitu kan, tapi dia kadang-kadang nggak punya duit simpanan atau DP banyak. Nabungnya nggak punya tabungan sebenarnya.
Nah, itu kadang-kadang anak-anak milenial tuh susah nabung. Ada apa? Ada tiket murah dari Traveloka, terus ke Kamboja, ke Thailand, ya kan, ke Eropa. Cuman 10 juta bisa 9 hari keliling Eropa. Ah, itu bagi milenial tuh hal yang paling menyenangkan gitu. Oke, oke. Iya, jadi untuk booking fee-nya nanti kita nol, langsung cicil ke Bank BNI Syariah. Seperti Oke, itu. oke. Berarti udah jelas DP-nya jelas-jelas nol ya. Hanya di sini Ya, sistem booking fee-nya hangus ya. Apakah ya, dia betul. cancel sendiri ataupun cancel dari bank gitu seperti itu ya. Betul, Oke, Bang. oke. Oh, booking fee setelah lolos verifikasi BI checking. Benar ya, berarti ya. Lebih baik Iya, seperti kalau itu ya. bisa, ya betul betul. Kalau Kalau bisa, berminat, minta KTP-nya, kita BI checking dulu, setelah lolos baru kita minta booking fee seperti itu ya. ya betul. Jadi kita biar nggak terlalu banyak birokrasi juga lah ya. Jadi setidaknya kalau udah booking itu udah yakin ini akan ada pengambilan. Dan ini pun mempengaruhi konversi untuk kelanjutan pengumpulan berkas sama akadnya. Karena konsumen itu agak-agak susah biasanya untuk ngumpulin berkas, agak lama banget. Pengalaman soalnya kalau ngurus-ngurusin berkas untuk akad itu cukup lama. Kemudian ketika sudah ngurusin akad, ngurusin berkas ya, itu disuruh akad ke notaris atau ke bank yang ditunjuk oleh notaris, notaris yang ditunjuk oleh bank, itu agak lama juga. Karena apa? Karena mereka kadang-kadang harus cuti, harus apa. Nah, kadang-kadang effortnya tuh kurang kalau misalkan bookingnya nggak hangus. Kalau misalkan bookingnya hangus, wah ini tinggal selangkah lagi nih. Kalau misalkan hangus, kalau nggak jadi, ini bakalan hangus gitu. Jadi ini sebagai trigger. Walaupun juga kita bakalan ada kompromi gitu kan. Misalkan 2 minggu ini adalah batas maksimal pengumpulan berkas. Tapi kalau karena beliau ini masih ada itikat baik, ya sudah nanti dikasih waktu sampai 3 minggu atau sebulan. Yang Oke. penting masih ada Ada kontak dan komunikasi. komunikasi seperti Betul. itu yang paling penting ya. Iya, iya, betul. Kalau yang udah pengalaman deh untuk ngumpulin berkas ya, apalagi orang-orang yang orang-orang developer itu betapa susahnya untuk ngumpulin berkasnya konsumen gitu. Iya, iya. Terutama yang itu Seperti itu. rekening bank. Nah, itu Rekening dia. koran. Benar, benar. Rekening koran 3 bulan Insya Allah terakhir. kok Jamie mah udah hatam lah ya. Dulu pernah Oh iya, di leasing soalnya kok Jamie. oh iya, iya, iya. Iya, Insya Allah betul. mudah-mudahan. Iya, Ini Insya Allah. Ya, mungkin ada lagi yang lain dari siapa nih? Kang Keken, Kak Keken udah. Mungkin tambahan aja dari saya nih, Kang. Dari fasilitas yang tadi ya kan itu menggunakan listrik. Listriknya sistemnya apa? Token atau oh iya, ini betul, betul, apa? betul. Terus Oke, full furnish kalau atau tidak? Seperti itu. Mungkin bisa Oke, jelaskan jadi juga. kalau untuk yang di Arega ini full furnished teman-teman, jadi sudah masuk dalam harga itu sudah masuk ke dalam furnish yang udah ada ya, ada TV, ada AC ya, termasuk AC ya. AC, sama ada apa namanya kamar, apa namanya ranjang, Furniture-nya. furniture-nya udah ada. Dan untuk bentuknya adalah bentuk token karena ini beda ya pemakaian antara si Tiap orang kamar. satu sama orang lain beda gitu. Tetapi kabar gembiranya karena kita coba untuk cari hal-hal yang baru atau enggak hal-hal yang menurut kita ini adalah green juga. Jadi ini akan ada yang namanya istilahnya ada green living. Kita akan ada yang namanya solar panel. Oke, solar panel. Gitu. Jadi Solar menghemat panel. juga ya. Itu bisa Ya, digunakan apa atau untuk mati lampu doang. iya, tapi untuk solar panel ini khusus untuk fasilitas umum ya, teman-teman. Oh, Jadi misalnya penerangan jalan seperti itu ya. betul, penerangan jalan yang ada di apartemen, penerangan yang ada di co-working Lorong-lorong space, seperti itu ya. sama ada di lorong-lorong di koridor. Baik, baik, baik. Ini ada yang nanya lagi nih ya. Oh, Ya, wifi-nya oke. free gak? Oh, Oke, kalau wifi udah masuk ke dalam ini ya, masuk dalam fasilitas umum juga, nanti itu akan diberikan gratis untuk penghuni. Karena ada IPL ya, iuran pemeliharaan lingkungan.
kayak keamanan, kebersihan, sama termasuk wifi juga. Oke. Mungkin itu tuh penjelasannya ya. Berarti udah full furnish ya, maupun yang beli cash maupun nanti yang ada KPA-nya itu kredit memang apa full furnish ya, tetap full Iya, furnish ya betul. sebagai Iya, bonus. betul. Itu udah full furnish semuanya, jadi tinggal bawa koper lah ya kalau kata orang-orang sekarang. Gimana? Ada yang lain lagi mungkin teman-teman? Atau Ko Jemi sudah tahu ya lokasinya ya, dekat rumah itu. Ya, tadi sih tahu mah, Domino itu mah hampir setiap hari Hampir dulu setiap mah ke hari. situ. Kalau saya sih Itu ya. patokannya sekolah TK aja tuh, ada TK Islam tuh, depan TK Islam. Iya, betul, depan-depanan, benar. Jadi kalau TK Islamnya sebelah kanan, berarti kita di sebelah kirinya, karena seberang-seberangan. Seperti itu. Iya, betul. Persis ya di situ ya. Iya, Iya, betul. Pokoknya ada gardu listriknya. Gardu listrik kan udah terkenal tuh sejak zaman Belanda. Tapi itu gardu listrik nggak bisa dipindahkan ya, memang. Oke, kalau gardu listrik paling kita siasatin ditutup pakai vertical garden Kang Wiwit, sama tembok yang agak tinggi dari luar biar nggak terlihat gardu listrik lah ya. Tidak mengganggu pandangan lah ya, seperti itu ya. Ya benar. Nah, jadi di kamuflasekan lah ya. Oke, jadi teman-teman mungkin kayak yang kemarin udah banyak yang ngiklan juga ya di Facebook. Mungkin ada juga, saya juga mulai masukin ke OLX seperti itu. Jadi yang sekarang kerjasama untuk pemasaran itu baru, kalau nggak salah baru ada 3 agensi yang akad ya dengan Ariaga, termasuk Indie Property gitu. Jadi masih ada kesempatan nih teman-teman setelah mengetahui informasi ini dan teman-teman berminat untuk memasarkannya, ikut memasarkannya, itu punya kesempatan banyak juga ya, karena belum banyak agensi-agensi yang memasarkan proyek ini. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa Kang Rian ini juga sangat selektif untuk memilih agensi seperti itu, sehingga ada kemungkinan ya kita ya secara berkompetisi dengan agensi lain ataupun marketing lain itu masih banyak kesempatan gitu loh. Mulai aja posting-posting ya, kayak Ko Jemi, Bunda Nur ya yang sudah saya lihat, Tehani seperti itu juga udah mulai posting-posting tentang Ariaga seperti itu. Ya, jadi mungkin ini punya kesempatan juga ya. Mulai juga postingan-postingan Ariaga kan bagus-bagus tuh gambarnya tuh. Itu bisa di Instagram sekarang seperti itu. Ya. Jadi itu punya kesempatan banget, teman-teman bisa mungkin closing ya. Dekat-dekat ini closing seperti itu. Amin. Kalau saya lihat pasar atau market calon buyer yang potensial pun sekarang udah nggak takut-takut lagi untuk melakukan survei. Jadi ini kesempatan juga gitu loh. Ya, jadi kapan mau survei, tolong dikabarkan aja ya. Mau weekend, mau weekday seperti itu. Karena lokasinya dekat perkantoran ya, Ko Jemi, situ kan ada perkantoran kehutanan ya. Penelitian kehutanan, ada sekolah-sekolah, di situ juga ada pesantren, namanya pesantren besar ya, Al Ihya. Ya, itu juga punya kesempatan, ya banyak investor gitu, banyak yang memang bisa mendukung Ariaga ini, terutama untuk investor-investor mereka yang yang sudah punya uang lebih ya. Jadi uang lebih, apalagi tadi kesempatan dapat DP 0% ini juga bagus banget ya. Oh ya Kang Rian, sudah monitor ya Kang Rian ya? Sudah, Kang. Punten nih, tadi saya ada yang kelewat. Kalau untuk saya memastikan aja, pada waktu sudah booking fee itu kan DP-nya 0% ya. Iya. Nah, itu dilanjut untuk cicilannya, misalnya untuk KPA ya, itu untuk cicilannya kapan itu? Setelah akad atau seperti apa? Oke, kalau misalkan di bank itu nanti akadnya sama bank. Jadi kalau udah mulai akad, langsung tuh bulan depannya langsung cicil. Oh, langsung cicilnya gitu aja ya, langsung. Oke, setelah akad ya. Jadi nanti betul kan setelah akad. Kalau untuk yang cash perlu ada
DP nggak? Atau uang di Kalau untuk awal yang cash atau cash kalau bertahap? kalau oke, kalau cash itu yang pasti semuanya wajib untuk booking fee. Yang pertama buat ini ya, buat keep unitnya, Tetap dan booking karena fee cash ada ya, juga booking fee. booking fee ada Oke. juga buat teman-teman juga gitu. Kemudian nanti setelah booking fee-nya masuk, nanti ada maksimal 2 minggu untuk pembayaran cashnya. Oke. Gitu. Jadi 2 minggu ya setelah booking fee itu sudah ada perjanjian Ya, ataupun pembayaran sesuai dengan kesepakatannya ya. Oke. ya, betul. Nah itu ya jelas ya teman-teman ya. Yang saya rasa ini saya lihat sih kemarin-kemarin udah 1 minggu ini teman-teman juga sudah mulai ini Kang Rian sudah mulai posting-posting tuh di Ya, Instagram, di Facebook seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang walaupun informasinya masih minim tapi sudah berniat untuk memasarkan seperti itu. Mungkin betul, ada yang betul. kesulitan nggak? Siapa tahu Kang Rian ini juga pakar digital marketing kan, timnya juga Ya, banyak, orang-orang milenial juga. Kalau kita ya. orang-orang kolonial nih kayaknya nih yang hadir. Oh, enggak juga. Ya Jiwa-jiwa mungkin milenial. ada masukan nggak Kang Rian selain Oke. posting-postingnya bentuknya seperti apa gitu mungkin bisa Oh iya. diinformasikan. Ya. Oke, ada buat teman-teman yang punya kenalan yang kerja di perusahaan, kita coba masuk ke B2B. Apa terutama untuk perusahaan-perusahaan yang dapen ya, dana pensiun. Nah, Oke, oke. itu cukup menarik buat di follow up karena waktu itu kan saya pernah sebelum buka unit ini saya coba karena ini proyek pertama, walaupun saya nggak nganggap saya sebagai developer lah ya, saya hanya masuk dalam PT masuk dalam developernya, tapi saya anggap sebagai tetap kalau gitu sama saya mah tetap di marketing lah ya, karena itu juga marketing, karena ada impian-impian yang ada di sini sebetulnya. Nah, untuk yang tadi terkait tentang Kang Wiwit tadi, informasi apa yang harus di-share? Yang pertama itu di bukunya Bung Chandra, Lead with Title. Kalau misalkan konsumen kita iklan sekarang, bentar banget ada konsumen yang nanya-nanya banget, tapi belum ada close gitu. Dan ternyata itu kalau versinya dari Bung Chandra sendiri, dia tuh juga seorang developer juga, seorang motivator juga, dia bilang biasanya 3 bulan setelah dia tanya-tanya, setelah dia itu ada closing tuh mau beli atau tidak, karena dia pernah kayak ada sebuah kisah, ini beneran dia sewa sebuah hall di mall yang terkenal, dia di situ sampai manggil kita buat tahu udah habis sekian miliar, tapi pada acara itu event itu nggak ada pembukaan sama sekali, aneh gitu. Dan akhirnya bulan depan penjualan seperti biasanya, nggak ada yang istimewa. Ternyata di bulan ketiga tiba-tiba nggak ada event, nggak ada apa-apa, muncul banyak penjualan. Banjir ya, banjir closing. Iya, anjir closing kenapa gitu. Akhirnya sempat ada yang bilang, oh ini match, ini konsumennya si marketing 3 tahun lalu ketika mereka datang pas diundang ke acaranya yang di mall tadi, yang ada Gathering Gita tadi ya, Gudawa gathering tadi ya. tadi gitu. Ternyata beda antara konsumen ikan teri, ikan kakap sama ikan paus katanya. Itu versinya Bung Chandra ya. Kalau misalkan konsumennya kecilan mungkin lihat langsung jadi, kayak misalkan beli makanan atau beli ke Indomaret yang tadinya kita nggak ada niatan buat beli minyak, tapi kata orang Indomaret, Pak sekalian tebus sama harganya, ini cuman harga murah gitu kan Ibu ya kan, mau nggak mau karena kita itu harganya murah dan keputusan kita langsung ya akhirnya kita ngambil kan. Nah itu konsumen bukan kelas kecil ya, kelas kecil lah ya. Kalau kelas menengah mungkin kayak kita beli unit lihat lokasi langsung atau minggu depannya langsung jadi. Tapi kalau di versi investor dia nggak mau ditekan biasanya. Yang penting itu dari indie properti itu harus banyak bikin pencerdasan atau propaganda atau konten lah ya. Aduh bahasanya bahasa ini nih, bahasa propaganda, bahasa terlalu politis ini ya. Nah konten.
Saya rasa teman-teman dari Indie Warrior sudah kenal dengan Canva, ya kan, sudah bisa bikin, ya kan. Desain-desain sederhana itu bisa dipakai lah ya untuk pencerdasan terus-terusan. Dan nanti juga dari tim kita pun juga akan ada konten-konten yang ada di mana di Telegram ya, channel Telegram. ya seperti itu. Dan mungkin ini kami saya minta waktu 5 menit lah ya. Iya, Ini silakan. buat ada materi bagus ya buat teman-teman ini. Ini materinya cukup menarik. Saya buka dulu sebentar. Ini cocok banget nih, cocok banget ini buat diberikan ke konsumen-konsumen konsumen-konsumen apa namanya? Potensial ya. Konsumen potensial, apalagi kelasnya kelas ini ya, kelas-kelas investor gitu, apa gitu. Nah, ini harus nggak lama lah ya teman-teman, ini saya minta waktunya sebelum tutup. Ini sudah saya buka. Nah, saya present ya. Iya, silakan Kang. Nah, ini ada suatu ketika ada sebuah tes dilakukan. Para pemilik rumah dengan pekarangan yang cukup luas diminta sama anggap aja orang ini ya, orang Pol PP atau DL aja lah ya. Dia pengen bikin marka jalan. Diminta untuk memasang sebuah marka drive carefully, mengemudi dengan hati-hati gitu di depan halaman rumahnya, di tanah rumahnya. Tentu saja mayoritas menolak karena karena mereka diminta oleh si Pol PP itu untuk menyimpan ya dengan marka yang besar tadi. Kemudian dilanjutkan dengan lokasi yang berbeda dengan pemilik rumah yang berbeda untuk memasang sebuah marka Dervoli yang berukuran lebih kecil. Dan ternyata hampir semua pemilik rumah itu menyetujui permintaan tersebut. 2 minggu kemudian tim juga kembali datang ke rumah yang memasang tanda kecil tadi. Jadi ketika udah diperbolehkan untuk memasang marka jalan dengan ukuran yang lebih kecil, mayoritas orang tuh memperbolehkan ya. Dan ternyata ketika 2 minggu kemudian tim kembali datang ke rumahnya untuk memasang tanda kecil tadi, itu untuk memasang lebih besar lagi. Jadi yang awalnya cuma markanya kecil, 2 minggu lagi datang minta untuk diganti untuk jadi marka yang besar. Wah, ternyata hasilnya super awesome. Itu 76% atau 2/3 dari prospek itu menyetujui untuk pergantian marka tersebut. Nah, itu apa maksudnya? Itu namanya kalau di dalam ilmu marketing itu ada namanya FITD. FITD itu foot in the door. Jadi sebelum kita masuk ke sebuah ruangan, memasukkan badan kita yang paling kecil, yang paling mudah untuk dimasukkan adalah kaki kita terlebih dahulu. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan. Sama lah ya, kayak dulu laki-laki kalau misalkan lagi mau ngedekatin perempuan, pasti ada modus-modusnya gitu kan. Mungkin say hello dulu, ketika say hello itu udah dapat ajak makan gitu kan, istilahnya udah dari mulai kenalan, say hello, nomor handphone, chat-chatan, ngobrol ya kan, sampai istilahnya ketemu ya kan, itu juga sama namanya FITD. Itu pun sama yang kita lakukan untuk investor kita gitu. Jadi FITD itu adalah mintalah sesuatu yang lebih kecil, dan jika setuju maka besar kemungkinan mereka akan menyetujui permintaan yang lebih besar. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat ada teori pertanyaan yang diakhiri dengan kata iya. Apakah ibu orang Bogor? Ya. Apakah ibu lagi cari rumah yang murah di Bogor? Ya. Nah, ketika iya itu dijawab oleh si konsumen kita, calon bayar kita, itu sebenarnya udah FITD itu masuk dalam metode FITD gitu. Jadi mereka yang memberikan penawaran tadi, akhirnya mereka menawarkan apa, kita melakukan penawaran yang lebih besar. Gitu. Dan ini sebenarnya
dari Jonathan Friedman dan Scott Fraser ya, dari jurnal dari Stanford University, dia bikin jurnal. Jadi inilah yang harus kita lakukan, dan apa yang ini contoh case-nya lagi, bolehkah saya masuk, diikuti dengan bolehkah saya minjem uang. Contoh misalkan kita mau minjem uang nih, jadi permintaan kecilnya adalah bukan minjem uang dulu, tapi bolehkah saya masuk, ya kan, bolehkah saya minta apa, bolehkah saya ngomong gitu ya. itu tuh konsep FITD yang sering-sering kita lakukan di banyak kegiatan. Bolehkah saya pergi ke rumah teman selama 1 jam? Sebetulnya itu dengan bolehkah saya juga sekalian menginap. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mulai dengan meminta sesuatu yang kecil, kemudian lanjut dengan lebih besar. Makanya kenapa saya sampaikan ini? Yang pertama, hanya merefresh saja ya, karena customer journey atau perjalanan konsumen mulai dari lihat iklan kita sampai closing itu butuh proses yang panjang. Mulai dari lihat, catatan, akhirnya bikin janjian, akhirnya mereka survei ke lokasi, ketika survei lokasi, pengumpulan berkas, dan pengumpulan berkas adalah maka ke akad. Ini kan proses yang cukup panjang ya. Makanya ini yang harus kita maintenance gitu. Walaupun juga yang hasil kita terima juga cukup besar ketimbang penjualan-penjualan yang lainnya. Gitu. Nah, teman-teman, itu sebenarnya sedikit share lah ya. Karena apa? Karena tadi yang disebutkan oleh Bang Chandra tadi berkaitan tentang konsumen besar ya. Konsumen besar itu biasanya melakukan pembelian yang cukup lama gitu. Pembelian cukup lama. Jadi yang kita harus lakukan adalah terus menerus untuk melakukan sharing terus gitu. Jadi yang udah iklanin Ariaga hari ini, ya di Ariaga atau enggak produk yang lain ya, mungkin apartemen lain itu sama, harus sering sharing terus gitu. Karena itu yang membuat customer akan diingatkan kembali. Kalau misalkan enggak, itu konsumen tipe-tipe investor, karena kan ini adalah berbicara tentang konsumen investor ya. Mungkin Kang Wiwit, Kang Jeremy sudah mengalami lah ya, ini buat sharing aja, hanya mengulang kembali. Ini menurut saya ini sempat saya share juga ke teman-teman, ini adalah teori yang sederhana tapi mengulang kembali atau memperkuat apa yang teman-teman lakukan. Oh, ternyata benar nih yang saya lakukan tuh, ternyata benar gitu. Jadi itu namanya FITD, foot in the door. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk dulu kakinya kecil, nanti kemungkinan kita akan minta banyak gitu. Seperti itu Kang Wiwit, mudah-mudahan sharing tentang product knowledge tentang Ariaga Host ini menjadi kebermanfaatan buat kita semua, dan ini pun kita ingatkan untuk menolong si pemilik lahan untuk menjual lahannya, dan ingatkan juga untuk untuk investor untuk mendapatkan investasinya, dan kelebihan kita banding dengan insya Allah untuk pasar penghuni kita sudah tervalidasi, sudah terbukti banyak permintaannya di sekitaran daerah lokasi Ariaga, sudah banyak kos-kosan dan itu banyak yang menghuni dan cukup penuh ya Kang Wiwit ya. Dan daya belinya juga, daya sewa belinya bagus juga ya di sana ya. Iya, daya sewanya juga cukup tinggi di sana. Jadi ketika investor teman-teman datang dan beli, insya Allah nggak usah khawatir untuk penyewaannya juga, insya Allah kita akan ada gitu. Karena yang namanya properti yang kalau kata Tung dan semua ringin itu 4L ya, lokasi gitu. Bukan luhut lagi, bukan ya. Tapi lokasi gitu. Itu yang menjadi perbedaannya antara kita sama yang lain, tidak menjelekkan, tapi ini hanya perbandingan saja, dan kita pun hanya 124 unit saja gitu. Mudah-mudahan sih targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai semua penjualan,
dan bagian besar mudah-mudahan sih dari Ini teman-teman warrior yang ya. serius ini warrior. Iya. Ya, mungkin ini sedikit lagi ada yang bertanya dari Bunda Nur, katanya sistem kuncinya bisa biasa atau sistem kartu, kemudian apa dari Pak Husni itu lantainya jenisnya apa gitu. Oke, kalau untuk jenis kartunya, apa jenis pintu masuknya, kita kemungkinan besar itu akan diarahkan ke kartu Kang Wiwit, mirip kayak teknologinya Kayak hotel-hotel gitu ya. Oke, hotel itu biar biar juga nggak bisa nakal-nakal ya. betul betul. Oh iya, ini kan saya bedain ya antara lantai 3 sama lantai 4. Lantai 3 itu untuk penginapan laki-laki. Nah, untuk lantai 4 itu penginapan untuk perempuan. Jadi akan dipisah gitu. Soalnya kalau yang di kos-kosan yang tadi saya sebutkan tadi itu terkenal dengan cewek-cewek yang bebas lah ya. Wow. Dan itu kita juga nggak mau lah ya, nggak mau kecipratan dosanya juga. Jadi kalau ada tamu itu wajib di bawah di kafe tadi. Berarti ada Gitu. resepsionisnya ya? Ada Ada resepsionisnya Kang Wiwi. tetap aja ya, ada ya. Oke, oke. Mereka nanti yang ngurusin sewa-sewa karena akan ada sewa harian. Oh, Jadi oke. gini, oh ya saya lupa ngasih kabar. Untuk lantai paling bawah itu akan kita jadikan sebagai walking space. Beda antara co-working sama walking. Kalau co-working itu bareng-bareng satu ruangan. Tapi kalau untuk walking space itu kamar dijadikan kantor. Apalagi banyak konsumen-konsumen kita kan nanti bakal ada dari ini ya, dari teman-teman muda, yang itu akan dijadikan sebagai walking space. Itu per kantor lah. Iya. Jadi satu kantor cukup buat 3 atau 5 orang. Berarti Seperti memang itu. ini Untuk semua dikelola penyewaan ini oleh developer ya ataupun ya, estate manajemen ya dari Ariaga ya nantinya ya. tapi itu terbatas yang hanya 10 tahun aja. Untuk sisanya nanti dikembalikan oleh pemiliknya, apakah mereka mau lempar sendiri atau mau masih tetap di manajemen. Jadi Oh, 10 oke. tahun. 10 tahun 10 ini tahun perjanjian di awal, 10 tahun. itu. Nanti setelah Sisanya 10 nanti tahun mau dilanjutkan perjanjian ini atau mereka masing-masing punya ini sendiri ya, mau ditempatin sendiri betul, atau apa itu. Itu kan mereka betul. terserah ya, sebenarnya seperti itu ya. Ya, karena kita pun juga ada kepentingan untuk mengelola kafe sama walking space yang di atas. Jadi kita sebagai manajemen nggak lepas ya sebelum dijual. Oke. Terus tadi masalah lantai apa ya? Dari interior kamar ya. Saya lupa, kalau untuk interior kamar itu kalau nggak salah kayak semacam granit kalau nggak salah Bentuk ya. granit ya. Pokoknya iya, karena itu standar yang ada di hotel ya, di apartemen lah ya, Apartemen ya. Oke, oke, ya oke. Pokoknya standar standar ya, eh, masih standar di apartemen-apartemen standar seperti itu ya, ataupun hotel. ya. Oke.